Baby, you and me, our twisted fantasy. We'll go up and take a seat. Hold on tight. Situation critical, let's have a million blocks of obstacles. You help me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mewawancara kepada narasumber dengan Bapak siapa? Nah, Pak, di sini kami akan wawancara mengenai antara tradisi dan modernisasi menjaga eksistensi bahasa Jawa di tengah anak muda. Kalau kita lihat nih, Pak, sering banget anak muda yang menggunakan bahasa Indonesia atau bahkan bahasa asing dalam kesehariannya. Menurut Bapak, apa alasan utama generasi muda jarang menggunakan bahasa Jawa dalam komunikasi sehari-hari? Alasan atau penyebabnya? Alasan nih, Pak. Alasan yang selalu yang pernah saya lihat itu berdasarkan perjalanan hidup saya ketika saya masih muda dulu. Saya juga banyak bergaul. Nah, ini kebanyakan dari anak-anak yang bersuku Jawa jarang menggunakan bahasa Jawa ini. Mayoritasnya mereka malu menggunakan bahasa Jawa ini. Sering kali terjadi, misalnya kami sedang jalan sama-sama suku Jawa, berbahasa Jawa di rumah atau di perjalanan juga, ketika ketemu dengan teman-teman yang suku lain misalnya, nah itu mereka tidak mau berbahasa Jawa dengan kawan seperjalanan tadi. Walaupun dari rumah tadi kita berbahasa Jawa, ketika dengan mereka, di hadapan mereka maksud saya itu, teman tadi tak mau dengan saya berbahasa Jawa. Padahal di rumah kita berbahasa Jawa. Nah, alasannya adalah yang pertama yaitu malu. Ya mungkin gengsi lah. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin penyebab ya. Penyebab dari mereka enggan untuk berbahasa Jawa meskipun dia bersuku Jawa, itu salah satunya adalah, ya sekarang kita tahu bahwa di sekolah-sekolah juga tidak diajarkan bahasa daerah. Di sekolah-sekolah mungkin lantaran tidak ada kurikulum dari pemerintah ya. Nah, kemudian juga kalau tadi saya tentang alasannya dari gengsinya tadi ya, dari pergaulan, tapi di rumah juga demikian. Jarang sekali saya temukan di sebuah rumah tangga atau keluarga yang orang tuanya membudayakan bahasa Jawa kepada anak-anaknya. Salah satu contohnya saya sendiri. Itu anak saya yang pertama, yang laki-laki, ayah dari ini. Nah, ini dari kecil saya budayakan bahasa Jawa. Ketika itu saya masih tinggal dengan orang tua saya, satu rumah. Nah, di sana terus terbudaya bahasa Jawa, dan semua jiran tetangga itu juga berbahasa Jawa. Maka dia terlatih dengan bahasa Jawa. Tapi ketika dia berumah tangga, nah ini berbeda lagi. Kemudian kami juga pindah di sini, sukunya majemuk, sukunya banyak. Ada suku Jawa dan mayoritasnya Melayu dengan Mandailing. Jadi terpengaruh, terkikislah budaya bahasa Jawa yang kami ajarkan sejak kecil, sehingga sekarang terbiasa dengan bahasa Indonesia. Bahkan di rumah dengan istrinya, dengan anak-anaknya selalu dengan bahasa Jawa dalam berkomunikasi. Sehingga terbiasa, akhirnya cucu saya malah banyak yang nggak mengerti dengan sastra Jawa itu sendiri. Bahkan bahasa yang kasar sekalipun saya sering coba, kadang-kadang itu nggak ngerti apa itu katanya. Itulah alasannya, sebab barangkali ya. Jadi gengsi ini termasuk salah satunya ya, Pak? Salah satu. Dan lingkungan keluarga juga termasuk? Sekolah juga. Oke. Nih Pak, tentu kan tadi kita bahas keluarga nih. Keluarga adalah tempat pertama, tempat anak-anak belajar kan. Bagaimana pandangan Bapak terhadap peran keluarga dalam mengajarkan bahasa Jawa kepada anak-anak? Itu sangat penting, terutama kita suku Jawa. Karena sekarang ini ya sudah terkikis, susut. Banyak sekali orang-orang Jawa yang tidak bisa berbahasa Jawa, terutama generasi muda. Mungkin kalau segenerasi dengan saya, itu masih banyak yang bisa.
Tapi saya sendiri juga, ya, saya sendiri juga, kalau untuk secara melazimkan, ya, lazim berbahasa Jawa di lingkungan kita ini aja, walaupun sesama suku Jawa, itu rasanya sudah tidak ada lagi lawan bicara. Misalkan saya katakan nggih, boten, itu banyak yang nggak tahu sekarang. Jadi teman-teman sendiri juga udah bingung. Yang sesama suku Jawa udah bingung. Apalagi dengan yang angkatan atau generasi di bawah saya, anak atau cucu. Ini tadi terbiasa ataupun terbudaya dari keluarga yang tidak menggunakan bahasa Jawa di dalam berkomunikasi dengan keluarga tadi. Jadi kalau di peran keluarga ya, tentu sangat penting dan sangat perlu untuk menerapkan itu, karena memang bahasa Jawa itu sudah hampir punah sekarang ini. Terlebih lagi apalagi bahasa Jawa ini kan berjenjang ya, ada yang kasar, ada yang menengah, ada yang halus. Nah ini rata-rata ya, jangankan yang menengah, yang kasar saja udah nggak tahu. Nah, jadi yang menengah perlu dibudayakan dalam keluarga itu sendiri. Tapi tentunya untuk membudayakan itu, orang tua yang mengasuh anaknya tadi harus juga mengerti bahasa itu, harus belajar kan gitu. Jadi ya saya berharap ya, di generasi kalian nanti, terutama ya ini kan bahasa daerah Jawa yang dimaksud ya kan. Jadi kalau harapan saya itu mudah-mudahan generasi kalian nanti mau belajar, mau mendalami bahasa Jawa, sehingga tidak habis, tidak pupus bahasa Jawa itu, lebih-lebih di kalangan suku Jawa itu sendiri. Benar sekali ya Pak, karena masih banyak anak-anak muda yang bahkan tidak bisa berbahasa Jawa, kayak bahkan dari suku aslinya juga. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak. Bahasa seringkali menjadi jembatan untuk memahami budaya. Nah, dengan semakin sedikitnya penggunaan bahasa Jawa, menurut Bapak, apakah kurangnya penggunaan bahasa Jawa mempengaruhi cara generasi muda memahami tradisi dan adat istiadat? Benar sekali. Kenapa? Karena bahasa tradisi Jawa itu identik dengan bahasanya, sangat. Misalkan saya sendiri sering untuk menghadiri hajatan kenduri misalnya, itu kan selalu di suku Jawa itu ada dibuatnya ambeng, ada bubur merah, ada nasi urat, ya kan. Itu adalah contohnya ya kan. Itu selalu disebutkan, bubur merah. Di dalam bahasa Jawa itu tidak disebut bubur merah putih, itu disebut jenang petak, jenang abrit. Jenang itu artinya bubur, petak itu artinya putih, merah disebut merah abrit. Artinya, jadi jenang petak, jenang abrit. Sedangkan itu filosofinya sangat tinggi. Sementara kita menyebutkan dengan bahasa Jawa, orang tidak tahu bagaimana kita akan bisa menjelaskannya. Sementara ini filosofi yang sangat mendalam dan sangat berkaitan dengan ajaran agama. Apalagi mengetahui tentang diri kita. Ini dari sini bisa kita pelajari filosofinya. Dan sangat ini mengandung bubur merah putih maupun nasi urat itu adalah satu tamsilan filsafat yang bisa kita pelajari, filosofinya sangat mendalam, bisa kita mengenal diri kita sendiri, dari mana asal muasal kita, bagaimana proses kejadian kita. Mungkin kalau saya bisa kaitkan ke firman Allah ya, dalam satu ayat di Al-Quran ya, Bismillahirrahmanirrahim, falyanzuril insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min baini sulbi wat tara'iq. Artinya hendaknya manusia itu berpikir dari mana dirinya dijadikan. Sesungguhnya manusia diciptakan itu dari air yang memancar di antara tulang sulbi dan tulang rusuk. Air yang memancar itu apa? Kalau di antara tulang sulbi dan rusuk tadi, kalau dari laki-laki ada yang memancar itu, muncrat begitu ya. Nah itu
itu bentuknya cairan, warnanya putih, mengental, namanya sperma. Itu dari laki-laki. Sementara dari perempuan, itu warnanya merah, sama mengental juga. Dia berbentuk seperti darah, namanya sel telur. Nah inilah filosofi yang terkandung di dalam bubur merah putih, warna merah dan warna putih. Dari ibu, dia pancaran air itu warnanya merah, namanya sel telur. Sedangkan dari ayah, pancaran air yang memancar tadi adalah warnanya putih. Dia bentuknya mengental seperti sperma. Pada saat terjadi perkawinan atau perpaduan dua ibu bapak kita, mereka menyatu, dimasukkan Allah dalam rahim. Disitulah diproses Allah sehingga menjadi pada 40 hari pertama itu dijadikan Allah sperma dan sel telur yang menyatu. 40 hari pertama dijadikan segumpalan darah. Kemudian 40 hari kedua dijadikanlah janin. 40 hari ketiga maka dia sudah berbentuk bayi yang kecil, masih sebesar, dan ditiupkan nyawa ke dalamnya. Maka mulailah bergerak. Kalau kita tak percaya, tanya ibu-ibu yang sudah hamil, sedang hamil, kira-kira janinnya itu, calon bayinya itu mulai bergerak bulan keberapa? Itu sudah cukup 4 bulan, bulan kelima lagi mulai. Nah, itu dia. Ini saya pelajari dari Al-Quran. Dan ini adalah tamsilan dari bubur merah putih untuk mengetahui. Dari situ kita bisa pelajari bahwa sangat besar peran orang tua itu dalam proses Allah menurunkan kita dari alam penciptaan sampai ke alam dunia ini. Hingga terjadilah kita seperti sekarang ini. Itu dia. Nah, itulah bubur merah putih, perlambang dari itu. Selain itu juga kalau kita kaitkan dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan, itu di zaman Diponegoro. Ini meluas cita-citanya. Di zaman Diponegoro itu juga dijadikan perlambang oleh Pangeran Diponegoro, menjadi sandi bagi mereka untuk sesama pejuang. Mereka nanti akan bersatu di mana, berkumpul di mana, kemudian berperang ke arah mana, dengan kode ataupun sandi menggunakan lambang bendera gula kelapa. Kok gula kelapa? Ternyata bukan gula atau kelapa yang dijadikan bendera. Yang dijadikan bendera itu tetap kain, tetapi warnanya seperti gula sama kelapa. Gula warnanya putih, gula warnanya merah seperti gula merah itu kan. Kemudian kelapa itu warnanya putih. Sehingga terjadilah simbol gula kelapa yang warnanya merah dan putih, bendera merah putih. Yang itu dipakai sebagai perlambang Indonesia sampai sekarang ini. Nah, yang merah berarti berani, putih berarti suci. Itu dia. Nah, itulah diartikan seperti itu. Berani menegakkan kesucian dan kebenaran di muka bumi ini dan mengusir penjajah yang lalim dan kejam atau apalah yang seterusnya itu ya kan. Nah, sekarang alhamdulillah dengan lambang-lambang seperti itu dan dengan tekad-tekad yang seperti itu, akhirnya bangsa Indonesia bisa merdeka. Ini kalau kita kaitkan dengan perjuangan bangsa Indonesia. Jadi sejak zaman Diponegoro itu. Ada lagi? Oke, pertanyaan terakhir nih ya Pak. Beberapa komunitas atau lembaga sudah mulai membuat program seperti festival budaya atau pelatihan bahasa Jawa untuk menarik perhatian generasi muda. Menurut Bapak, apakah Bapak merasa penting untuk mengadakan program khusus seperti festival budaya atau pelatihan bahasa Jawa untuk menarik minat generasi muda? Kalau program yang dibuat seperti itu saya sangat setuju dan bagus, ya penting. Kenapa? Ya tadi, karena sudah mulai pupus bahasa tadi. Kalau tidak ada minat para pemuda untuk mempelajari bahasa Jawa, atau bahasa daerah ini ya, karena yang kita bicarakan bahasa Jawa, tentu lama-kelamaan kita akan kehilangan bahasa kita sendiri. Karena kita tahu juga secara nasional bahwa bahasa adalah salah satu kekayaan bangsa. Dan sesama suku juga di skop suku ini juga merupakan kekayaan suku.
Kalau bahasa Jawa tentu kekayaan suku Jawa. Secara nasional, secara kebangsaan, ini merupakan kekayaan bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi kalau bangsa Indonesia tidak mau berjuang untuk mempertahankan bahasa ini, berarti sama dengan kita membiarkan kekayaan kita ini lama-lama terkikis habis. Kekayaan budaya, kekayaan bangsa atau kekayaan suku. Dan kalau dibuat program untuk membuat festival atau untuk menarik minat belajar, itu sangat bagus. Karena biasanya orang-orang sekarang ini suka dengan acara-acara, suka dengan kontes-kontes, suka dengan festival-festival gitu ya. Nah, festival itu kan mungkin bisa diartikan ada setengah iming-iming dalam festival itu. Ada hadiahnya ini, ada kejuaraan ini misalnya kan. Jadi kejuaraan berbahasa atau bersastra Jawa ini mungkin nanti yang ada juara 1, 2, 3 itu hadiahnya ini kan menarik. Dengan mereka mengikuti perlombaan ini, pada akhirnya kan mereka terpacu atau terpicu untuk mempelajari bahasa. Ya, tanpa disadari, dengan menangnya mereka bertanding dalam festival ini atau perlombaan ini, akhirnya mereka sudah mampu menguasai bahasa itu meskipun belum 100%. Kan, gitu. Nah, itu yang bisa saya katakan. Tetapi untuk kita sendiri, untuk para suku Jawa sendiri, bahasa Jawa adalah salah satu TP ya, TP, salah satu TP, tanda pengenal, dimana tanpa saya harus kenalkan diri saya, nama saya siapa, kemudian saya orang apa, suku apa, dengan logat bicara dan juga bahasa yang saya sampaikan, orang sudah tahu bahwa saya suku Jawa. Atau dengan acara-acara tradisi misalnya kayak pertemuan pengantin dengan menggunakan bahasa Jawa, kumpulan orang Jawa di situ. Orang lain juga sudah tahu, oh ini acaranya orang Jawa. Mungkin pengantinnya Jawa, dua-duanya, atau mungkin salah satunya Jawa. Kayak begitu. Dan lain sebagainya, banyak lagi. Kemudian juga apalagi kalau saya kan sering hadiri juga acara-acara kenduri misalnya, itu kan selalu diikrarkan dengan bahasa Jawa. Seperti kita singgung tadi bubur merah putih, itu diikrarkan dengan bahasa Jawa, artinya apa, maknanya apa, secara filosofinya, kemudian dibawakan ke dikaitkan ke ajaran syariat Islam itu sendiri. Banyak sebetulnya. Apalagi kalian mau gambarkan di sini, misalnya ada bubur merah putih, ada pisang, ada dan sebagainya. Itu bisa saya jabarkan. Bubur itu artinya apa, pisang dan bunga itu artinya apa, kemudian ada nasi uduk sama ingkung ayam itu juga artinya apa. Itu mengandung ajaran ya, filosofinya mengandung ajaran sejarah umat Islam itu sendiri, Nabi Muhammad SAW. Dan banyak sekali mana-mana yang terkandung di dalamnya, mengajari kita untuk mengenal budaya kita sebagai umat suku Jawa, kemudian juga mempelajari bahasanya. Lebih-lebih dari itu adalah itu sangat-sangat berkaitan dengan ajaran Islam itu sendiri, sangat-sangat berkaitan dengan ajaran tauhid, sehingga dengan itu dijelaskan secara rinci, kita bisa mengetahui ternyata tradisi Jawa yang ditinggalkan leluhur kita itu mengandung ajaran yang sangat baik dan bisa mendalami ajaran-ajaran agama kita melalui filosofi yang terkandung di dalamnya. Itu dia. Ada lagi? Pertanyaan tambahan ya, Mbak. Ya, boleh. Apakah festival budaya seperti wayang itu banyak nggak sih anak muda yang suka dengan menonton wayang seperti itu? Maksudnya? Kayak anak muda banyak. Ada nggak di satu tempat misalnya ada festival budaya wayang, nah di tempat ini kan ada acara wayang, apakah anak muda banyak untuk menonton atau kayak seumuran sudah bapak-bapak? Kalau di Jawa banyak, Tapi kalau di sini memang kurang ya, minim, bahkan kurang. tidak ada ya, Mbak? Itu kan disebabkan tadi tidak tahunya bahasa. Padahal itu banyak mengandung ajaran-ajaran yang sangat baik. Apalagi kalau kita Mahabharata,
itu kan ada di situ disebut Pandawa 5. Itu filosofinya sangat kental dengan ajaran agama Islam. Contoh sedikit aja ya. Kalau seluruhnya nggak habis ini. Karena Mahabharata itu panjang. Ya. Contoh Pandawa itu kan 5. 5 itu 5 saudara maksud saya itu. Ya. Anak dari Pandu. Ya. Yang pertama namanya Yudhistira, yang kedua Bima, yang ketiga Arjuna, yang keempat Nakula, yang kelima Sadewa. 5 ini merupakan pilar, ya, pilar. Apalagi kalau kita bawa ke ajaran agama, dari filosofi yang terkandung dari bentuk badannya, itu menggambarkan ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Yang pertama, Yudhistira, dia bersifat lemah lembut, sabar, dan menerima apa yang ditakdirkan Allah SWT, ridho orangnya. Kemudian dia bersenjatakan, bukan senjata, tapi punya, di situ disebut jimat, ya, jimat yang namanya bentuknya surat, bertuliskan namanya Kalimo Sodo, itu kalimah sada, yang berarti 2 kalimat syahadat. Senjatanya atau pegangannya ataupun jimatnya namanya Kalimo Sodo atau kalimat syahadat. Kita tahu kalimat syahadat itu kan ada 2, ya. Yang pertama syahadat tauhid, yang kedua syahadat tasbih. Itulah pegangan dari putra tertua dari Pandawa itu, ya, Pandawa atau saudara tua dari Pandawa yang bernama Yudhistira. Kita tahu di dalam Islam syahadat yang pertama adalah 2 kalimat syahadat. Apa namanya? Rukun Islam yang pertama adalah syahadat, ya kan? Nah, kemudian Bima yang kedua. Bima ternyata itu perlambang sholat dari bentuk tingginya, dari bentuk badannya. Dia berbentuk tinggi, besar, gagah, perkasa, ya, gagah, perkasa. Kemudian di kedua tangannya itu menggunakan kuku yang panjang, namanya kuku pancanaka. Nah, ini adalah simbol dari orang yang sedang sholat. Itu kalau duduk tahiyat kan telunjuknya. Itulah kuku yang digambarkan di di si Bima tadi. Berdirinya juga nggak ada sejarahnya. Yang namanya Bima itu digambar dalam bentuk wajah tengah ada, itu nggak ada. Ini wajahnya mesti nunduk seperti orang yang sedang sholat. Kemudian sangat teguh pendiriannya, tidak tergoyahkan dengan apapun pengaruh yang ada. Dari pendiriannya itu menunjukkan dia istiqomah. Orang yang sholat dipanggil pun gak akan jawab, istiqomah dia dengan apa yang sedang diamalkannya. Arjuna juga demikian, diceritakan di dalam cerita Mahabharata itu Arjuna itu orang yang gemar bertapa. Orang yang bertapa itu kan prihatin, nggak makan, nggak minum. Itu simbol dari puasa. Di dalam Islam kan diajarkan berpuasa di Ramadan dan puasa-puasa yang lain. Itu dia gambaran yang terkandung di dalamnya. Kemudian juga yang kedua itu yang keempat, ya, anak yang keempat namanya Nakula. Nakula itu seorang petani yang merupakan simbol dari orang-orang yang bisa menghasilkan harta pada dirinya. Petani itu kan pejuang untuk mendapatkan hasil dari taninya, sehingga dia menghasilkan harta, sehingga dia mampu untuk berzakat, bersedekah dan lain sebagainya. Kemudian dari si Sadewa sendiri itu orang yang ahli dalam bidang pengobatan. Dia selalu menolong orang untuk membantu meringankan penyakitnya. Dan ini yang seperti ini berkaitan dengan orang lain yang mampu meringankan beban orang. Kemudian juga dia orang yang mampu memberikan solusi-solusi lah, katakanlah begitu. Kalau misalnya ini simbol dari orang yang mampu punya harta berlebih dan mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, ibadah haji itu orang yang hendak beribadah haji, syarat dari dalilnya itu kan manis tata'a wa ilaihi sabil, artinya yang mampu
secara harta untuk membiayai perjalanannya, dan dia juga mampu untuk berdiri dalam kondisi sehat sehingga mampu berjalan. Inilah simbol dari Nakula Dasdewa. Mampu berzakat dan juga mampu melaksanakan ibadah haji. Dan simbol dari rukun Islam itu sendiri, itulah Pandawa 5 rukun, 5 pilar yang berdiri dalam sholat itu. Sebagaimana hadis Nabi dalam rukun Islam itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Banil Islam ya khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aqimus shalah wa atiz zakah wa shauma Ramadan wa hadzal habaiti man istata'a wa ilaihi sabil. Itu dia. Jadi, Islam ditegakkan atas 5 pilar. Yang pertama, 2 kalimat syahadat, ya, mengakui tiada Tuhan selain Allah, dan ana artinya saya, Muhammad Rasulullah. Itu Muhammad yang bicara, bukan saya nyampaikan. Muhammad bicara, ana Rasulullah, saya adalah Rasulnya Allah, pesuruhnya Allah. Kemudian aqimus shalah, menegakkan sholat. Kemudian shaum Ramadan, melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kemudian aqimus shalah wa atuz zakah, ya. Aqimus shalah, tegakkan sholat. Kemudian membayar zakat, atuz zakat. Kemudian shaum Ramadan, melaksanakan puasa Ramadan. Kemudian wahajal baiti, artinya melaksanakan haji. Manis tata'a wa ilaihi sabil, apabila sudah sanggup dan mampu berjalan. Itu dia. Itulah simbol yang bergambar di dalam Mahabharata, yaitu Pandawa. Gimana? Oke, jelas, sangat jelas sekali Pak. Baik, terima kasih banyak atas waktu dan pandangan berharga yang telah Bapak sampaikan hari ini. Semua jawaban yang Bapak berikan sangat bermanfaat dan memberikan kami wawasan baru bagi kami. Semoga apa yang telah kita diskusikan hari ini bisa memberikan inspirasi untuk melestarikan budaya dan bahasa Jawa, khususnya bagi generasi muda. Jika ada hal yang ingin Bapak sampaikan sebagai penutup, kami sangat senang mendengarnya. Apa ya? Untuk penutup, ya, tentu saya sangat berharap generasi sekarang ini, terutama angkatan kalian ini, mau untuk mempelajari serta bisa mendapatkan bahasa daerah, khususnya Jawa bagi yang bersuku Jawa, tapi tak tertutup juga bagi yang suku lain kalau yang mau dia berbahasa Jawa, ya. Saya sangat salut, ada teman saya itu orang Batak, ya, orang Batak dari Siantar. Ketika saya coba berbahasa Jawa dengan teman yang ada di hadapan dia, dia menjawab, bahasanya sangat halus, bahasa Jawa halus pula yang digunakan, padahal dia suku Batak. Dan kita akan malu seharusnya, suku Batak mampu berbahasa Jawa lebih halus dari orang Jawa itu sendiri. Nah, tentu harapan saya, generasi sekarang ini maulah untuk membuka hati, membuka diri, belajar bahasanya sendiri, bahasa Jawa khususnya, ya. Sehingga kita tidak kehilangan kekayaan bangsa, juga kekayaan suku itu sendiri. Sehingga juga mudah dikenali dimanapun kita berada, baik dengan logat kita maupun bahasa yang kita gunakan. Itu saja. Oke, baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ya Pak atas waktunya yang sudah Bapak berikan.